warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, dimanapun kalian berada, kapanpun kalian mendengar ini. Selamat datang di ISA Podcast, di mana podcast ini ngebahas materi tugas mata kuliah di Sistem Informasi ITENAS Angkatan 2021. Karena masih pandemi, kita berhalangan hadir untuk tatap muka. Jadi, podcast ini kita record melalui Discord. Sebelumnya ada siapa aja di sini? Aku Ben. Ray, Alfius. Aku Bagas. Dan aku Nina. Oke guys, hari ini kita mau bahas apa nih? Oke, hari ini kita bakalan bahas perusahaan yang namanya Kodak. Kalau misalnya aku sebutin satu kata Kodak, apa sih yang kira-kira pertama kali yang muncul dalam pikiran kalian? Kalau menurut aku sih Kodak itu sebuah perusahaan kamera yang lebih trennya itu ke roll film dan sukses di roll film. Kalau menurut kamu Alfi? Aku sih Kodak itu salah satu perusahaan legend di bidang perfotografian. Kalau menurut Ray gimana? Kalau aku dengar kata Kodak itu lebih ke kamera ya. Gimana kalau kamu Sabrina? Kalau menurut aku juga sih, Kodak tuh lebih ke kamera ya, yang menghasilkan foto yang cuma bisa dilihat di ruangan gelap. Nah, beberapa yang udah teman-teman kasih tahu itu semuanya benar ya. Jadi, Kodak itu adalah perusahaan yang memproduksi film kamera. Jadi, sebelum ada kamera digital seperti pada zaman sekarang, teknologi kamera itu dulu awalnya adalah analog. Kamera analog itu dia tidak menggunakan sensor, tapi menggunakan film. Satu roll film itu biasanya bisa memotret 36 kali saja, dan hasilnya baru dapat kita bawanya ke lab atau kamar gelap. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pernah ngelihat film atau sebuah video gitu yang ada gambar gelap, terus mereka ngelakuin sesuatu yang berurusan dengan foto, nah itu namanya bisa kita bilang adalah mencuci foto. Jadi sebelum hasil kamera analog itu dicetak, kita harus mencuci foto dulu. Memang sih kalau misalnya kita dengar itu kedengarannya tidak praktis ya, tapi ya itu yang membuat kamera analog itu menjadi unik. Ngomongin soal film roll film, ada dua perusahaan di dunia yang terkenal. Salah satunya adalah Fuji. Kalau misalnya teman-teman pernah melihat atau membaca Fuji, itu biasanya ada di tempat-tempat fotokopian gitu, ada tulisan Fujifilm. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang raw film. Tapi yang uniknya adalah Fuji itu bertahan sampai sekarang, berbeda dengan Kodak. Kodak itu sempat mengalami keterburukan hingga sampai pernah bangkrut. Oke, itu merupakan sebuah gambaran umum tentang Kodak. Ada nggak sih yang bisa ngejelasin tentang detail tentang perusahaan Kodak? Mungkin Ray? Jadi Kodak adalah perusahaan Amerika yang didirikan pada tahun 1892. Kodak didirikan oleh George Eastman dan rekannya yang bernama Henry Struck. Kodak adalah perusahaan yang survive setelah melalui Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Jadi, Kodak ini bukan perusahaan main-main. Awal mulanya, Kodak adalah perusahaan yang menemukan sistem dribble dalam fotografi. Ini era sebelum adanya raw film ya guys. Sebelum menggunakan dribble, fotografer zaman dulu menggunakan yang namanya white plate, di mana sebuah foto dihasilkan dari sebuah kaca yang sudah dilapisi dengan cairan kimia tertentu. Dan pastinya, dribble dan wet plate itu diproduksi juga oleh Kodak. Nah, Kodak merupakan perusahaan yang sangat inovatif di bidang fotografi. Kodak memproduksi berbagai kebutuhan fotografi, mulai dari raw film untuk customer use hingga untuk militer. Mereka juga bergulat di bidang lain seperti halnya kamera cairan kimia dan lain-lain. Tapi pendapatan utamanya itu bisa dibilang 90% sudah ada di raw film. Pendirinya sendiri, George Eastman, meninggal bunuh diri pada bulan Maret 1932 dan meninggalkan catatan My Work is Done, Why Wait pada tahun 1975. Kodak menemukan kamera digital pertama di dunia, tapi kemudian Kodak sendiri membunuh seluruh proyeknya karena mereka takut kamera digital yang mereka ciptakan ini akan membunuh bisnis mereka. Di raw film dan kamera digital pun tidak terdengar lagi sampai awal milenium.
Masalahnya dimulai ketika Sony dan merek-merek lain mulai terdengar lagi. Mulai masuk dan memperkenalkan kamera digital tepat pada tahun 2001. Penjualan roll film mulai melemah. Kodak mengira itu disebabkan karena serangan World Trade Center. Dengan meninggalnya George Eastman, pasti Kodak memiliki CEO baru. Nah, siapa sih CEO baru dia? Nah, silakan Alfius. Oke Ray, jadi CEO baru dari Kodak itu Daniel Karp. Nah, di bawah kepemimpinannya, Kodak menjual kamera sekaligus dengan dock printernya. Karena Kodak mengira orang-orang masih suka menyimpan fotonya dalam bentuk paper yang sayangnya gak banyak orang yang mau mencetak fotonya. Hal ini menyebabkan penjualan printer dan kertasnya nggak sesuai. Padahal Kodak sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk melakukan riset pada printer dan kertas. Tapi di situ pada tahun 2005, Kodak berhasil meraih penjualan kamera digital nomor 1 se-Amerika. Apakah masalahnya selesai? Tentu saja tidak. Masalahnya menjadi lebih runyam. Masalah kamera digital ini adalah pasar yang sangat kompetitif dengan margin yang sangat kecil. Padahal di bisnis roll film ini mereka menikmati margin sebesar 80%. Dan kabar buruknya, meskipun Kodak berhasil menjual banyak kamera, tapi setiap penjualan kameranya merugi $60. Divisi kamera digitalnya kalah telak dengan kamera digital yang diproduksi di Asia, seperti Canon, Sony, Nikon, dan lain-lain. Karena diproduksi di Asia, perusahaan-perusahaan itu bisa menekan harga dan tetap menjualnya dengan profit tinggi. Sampai di sini Kodak seperti makan buah si malakama. Penjualan divisi film terus merosot, tapi penjualan divisi kamera merugi hampir $60. Belum selesai sampai sini. Tahun-tahun berikutnya orang-orang lebih menyukai memotret menggunakan kamera yang ada di ponsel. Alih-alih membeli kamera beneran, mereka justru memilih menggunakan kamera ponsel. Dan pada awal 2012, Kodak dinyatakan bangkrut dan perusahaan yang berbasis di Rochester, New York ini mengajukan Chapter 11 bankruptcy yang dibawahi oleh kepemimpinan CEO baru yaitu Antonio Perez. Nah, pada saat di bawah kepemimpinan CEO baru yaitu Antonio Perez, Kodak melakukan beberapa langkah-langkah. Salah satunya adalah mem-PHK 27.000 karyawannya dan memilih untuk melakukan output search. Yang dimana mem-PHK 27.000 itu bukan jumlah yang sedikit ya. Nah, beberapa solusi yang dilakukan oleh Kodak adalah melakukan riset pada printer lagi. Kodak tidak lagi mencetak foto melalui kertas, tapi mereka menyimpannya di tablet ataupun di ponsel. Masing-masing bahkan orang masa kini menyimpan fotonya di Facebook ataupun Instagram. Dan uang yang digunakan untuk melakukan riset pada printer dan tinta pun terbuang sia-sia. Ditambah lagi, strategi Kodak ini ditolak oleh konsumen karena harga printernya mahal, meskipun harga tintanya lebih murah dari merek kompetitor seperti HP. Dan akhirnya, pada September 2012, Kodak menyatakan keluar dari bisnis printer inkjet. Kemudian yang kedua, Kodak mencoba bisnis digital imaging. Kodak mengarahkan bisnisnya pada digital ini untuk film komersial yang mana pasarnya ini sangat sedikit. Usaha Kodak yang ketiga adalah menjual berbagai paten yang dimilikinya pada perusahaan seperti Apple, Samsung, Facebook, Google. Dari usaha ini, Kodak berhasil mengantongi $500 juta dan Kodak pun sempat survive dari kebangkrutan. Usaha yang berikutnya adalah mencoba bisnis tablet. Kodak pernah meluncurkan ponsel yang diberi nama Kodak Extra. Dan usaha yang kelima pernah mencoba kripto. Ya, betul sekali, kripto. Mereka mencoba bisnis kripto dengan membuat blockchain dan melaunching koinnya yang bernama Kodak Coin. Tapi sayang proyek ini di-cancel sebelum Kodak Coin ini benar-benar meluncur. Apakah ini akhir dari Kodak? Tentu saja tidak. Di tengah gempuran teknologi seperti ini, yaitu pada pandemi virus corona membawa keberuntungan untuk Kodak. Kenapa bisa? Karena Presiden Trump mendapatkan pinjaman sebesar $735 juta dan mendapatkan mandat untuk memproduksi obat-obatan yang digunakan untuk menghadapi pandemi corona. Kodak yang dulunya bisnis roll film dan fotografi sekarang beralih 180 derajat ke bisnis obat-obatan. Kemudian, apa yang bisa kita pelajari dari bangkrutnya perusahaan Kodak ini? Menurut kita
kita ada 5 pelajaran yang bisa diambil dari Kodak. Yang pertama, Kodak gagal karena kegagalan memimpin melihat masa depan. Mereka ada di zona nyamannya saja. Padahal mereka ini punya sumber-sumber dayanya, baik uang dan teknologi untuk bisa menjadi perusahaan terdepan. Mereka menemukan kamera digital pada tahun 1995 dan kamera digital baru benar-benar diadopsi pada tahun 2000-an. Artinya, mereka punya waktu belasan tahun untuk mengatur strategi masa depan. Tetapi yaitu tadi, yang ada para pemimpinnya hanya menikmati zona nyamannya saja. Jadi kita harus tetap berani berinovasi atau kita sendiri dibelakangkan oleh zaman. Kesalahan Kodak yang kedua adalah pendapatan yang tidak diverse. Pendapatan utama mereka adalah dari penjualan raw film saja. Padahal sebagai perusahaan multinasional dunia, bisa saja Kodak ini berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang mungkin sedikit berbeda dari core bisnisnya. Boleh dibilang 90% dari bisnis mereka dihasilkan dari satu jenis produk saja. Masalahnya, nggak ada produk yang abadi dan ini bahaya sekali. Karena begitu produknya expire, kemudian para pemimpin gagal berinovasi, maka matilah pendapatan perusahaan itu. Jadi penting untuk suatu perusahaan atau diri kita sendiri punya multiple stream of income. Tesla aja sekarang nggak hanya mendapatkan pendapatan dari penjualan mobil saja, Tesla juga mendapatkan pendapatan dari penjualan Bitcoin. Dan kesalahan yang ketiga, Kodak ngotot di model bisnis yang sudah usang. Di saat semua perusahaan elektronik lain berlomba-lomba untuk melakukan riset dan memproduksi kamera digital, Kodak tetap ngotot dan kekeh dengan roll film buatannya. Tentunya dengan banyak sekali alasannya. Salah satunya, hasil kamera digital nggak setajam kamera film. Ya emang betul, saat kamera digital pertama kali dibuat hasilnya nggak bisa setajam hasil kamera film. Tapi teknologi kan nggak berhenti seiring dari berjalannya waktu. Orang-orang mulai menggunakan kamera digital dan meninggalkan kamera analog. Karena hasilnya bisa sama bagusnya. Atau bahkan sekarang kamera ponsel aja bisa lebih bagus daripada kamera film. Luar biasa kan teknologi ini perubahannya sangat amat cepat. Hari ini ada banyak sekali model bisnis yang sudah usang. Kalau para pemimpin bisnis nggak melakukan inovasi, mereka akan dimakan oleh perubahan. Karena kita nggak bisa menantang zaman. Yang keempat, Kodak gagal mengantisipasi perubahan kebiasaan masyarakat. Ya, kebiasaan manusia di setiap era pasti berbeda-beda. Bahkan kebiasaan kita sebelum ataupun sesudah pandemi aja jauh berbeda. Tapi Kodak ini sepertinya nggak paham tentang ini, entah apa yang mereka pikirkan. Mengira orang masih suka menyimpan fotonya di kertas. Dan solusi mereka melawan gempuran kamera digital, ini apa coba? Memproduksi printer, kacau nih. Sisa uang kas perusahaan digunakan untuk menggunakan printer dan tinta, ujung-ujungnya malah nggak menghasilkan laba dan ditolak oleh konsumen. Sekarang kebiasaan orang sudah berubah. Orang nggak menyimpan foto di kertas lagi, tapi menyimpannya di sosial media dan market printer di pasar saat ini tentunya kecil sekali. Mungkin teman-teman cetak foto untuk pas foto kita kalau misalnya mau bikin dokumen tertentu. Kesalahan Kodak yang kelima adalah birokrasinya yang rumit. Meskipun sempat diakui oleh salah satu media ternama, tim riset dan development Kodak ini sangat inovatif. Tapi idenya enggak banyak dieksekusi oleh pemimpin di level korporat. Kultur Kodak telah menciptakan suatu birokrasi yang sangat rumit, yang parahnya diisi oleh orang-orang yang nggak mau berubah. Misalnya, engineer Kodak yang namanya Steve Sessions menemukan kamera digital pada tahun 1975. Tapi penemuan ini disembunyikan oleh manajemen yang akhirnya malah membunuh Kodak belasan tahun kemudian. Wow, sangat menarik ya pembahasan kita kali ini. Semoga teman-teman yang ngedengerin podcast ini bisa mengambil hikmahnya supaya nasib perusahaan teman-teman semua tidak berujung seperti Kodak. Itu aja dari kami semua. Aku Ben. Aku Ray. Walvius. Aku Bagas. aku Nina, dan kita pamit undur diri. Sampai jumpa di Isa Podcast Selanjutnya. Selanjutnya.